Kenalkan, nama lengkap saya Yohanes Fernando Longa, NIM saya 20110075. Saya dari kelas A. Di sini saya akan mempresentasikan tugas sistem pendukung keputusan mengenai MORA, ya, itu Multi Object Optimization on the Basis of Present Analysis. Oke, kita lanjut di penjelasannya dulu. MORA adalah multi objektif sistem mengoptimalkan dua atau lebih atribut yang saling bertanggung secara bersamaan. Metode ini diterapkan untuk memecahkan masalah dengan perhitungan matematika yang kompleks. MORA diperkenalkan oleh Bourges dan Zavadikas pada tahun 2006. Pada awalnya, metode ini diperkenalkan oleh Bourges pada tahun 2004 sebagai multi-objective optimization yang dapat digunakan untuk memecahkan berbagai masalah pengambilan keputusan yang rumit pada lingkungan pabrik. Oke, selanjutnya untuk metode MORA diterapkan untuk memecahkan banyak permasalahan ekonomi, manajemen, dan manajerial dan konstruksi pada sebuah perusahaan maupun proyek. Metode MORA sangat sederhana, stabil, dan kuat. Bahkan metode ini tidak membutuhkan perhitungan matematis yang sederhana. Selain itu, metode ini memiliki hasil yang lebih akurat dan tepat sasaran dalam pengambilan keputusan. Jika dibandingkan dengan metode yang lain, metode MORA bahkan lebih sederhana dan mudah diimplementasikan. Selanjutnya untuk cara kerja dan rumus metode MORA. Oke, yang pertama, input nilai kriteria, yaitu kita menginput nilai kriteria pada suatu alternatif, di mana nilai tersebut nantinya akan diproses dan hasilnya akan menjadi sebuah keputusan. Yang kedua, membuat matriks keputusan. Metode ini membuat nilai kriteria menjadi matriks, di mana M adalah jumlah alternatif dan N adalah jumlah atribut. Oke, di sini adalah contoh matriksnya. Order 3x3, ya, ada x1, x2, x11, x12, x1n, x21, x22, x2n, dan xm1, xm2, dan xmn. Yang ketiga selanjutnya untuk normalisasi. Normalisasi bertujuan untuk menyatukan setiap elemen matriks sehingga elemen pada matriks memiliki nilai yang sama. Di sini ada rumusnya untuk melakukan normalisasi. Teman-teman bisa melihatnya untuk rumusnya, di mana XIJI, di mana XIJI dibagi dengan XAG adalah matriks alternatif J pada kriteria I, sedangkan I adalah 1, 2, 3, dan N untuk nomor urutan atribut atau kriteria, sedangkan J adalah nilai M, yaitu nomor urut alternatif. XAG, X pangkat AG yaitu matriks normalisasi alternatif J pada kriteria I. Selanjutnya yang keempat yaitu optimalisasi nilai atribut. Untuk memudahkan bahwa sebuah atribut lebih penting, itu bisa dilakukan dengan bobot yang sesuai. Untuk rumusnya itu YI, di mana delta, ya, J sama dengan 1 lebih besar dari G dikali dengan WJ X kuadrat EG kurang delta J sama dengan G tambah 1 sampai N dikali WJ X pangkat 2 JI. Oke, untuk J-nya itu adalah G, adalah kriteria atau atribut dengan status maximizer, sedangkan J adalah G tambah 1, G tambah 2 adalah nilai N, di mana kriteria atau atribut dengan status minimalisir. WJ yaitu bobot kriteria dan XJ adalah nilai matriks normalisasi. Yang kelima yaitu menentukan ranking dari hasil perhitungan MORA. Nilai akhir akan dapat menjadi nilai positif atau negatif tergantung dari total atribut dalam matriks keputusan. Alternatif terbaik adalah alternatif dengan nilai tertinggi, sedangkan alternatif terburuk memiliki nilai terendah. Oke, selanjutnya kita ke contoh soal. Di sini
contoh soalnya yaitu perusahaan XYZ adalah perusahaan yang bergerak di bidang customer growth akan menginvestasikan sisa usahanya dalam 1 tahun. Beberapa alternatif telah didefinisikan. Pemilihan alternatif terbaik ditunjukkan selain untuk keperluan investasi juga dalam rangka meningkatkan kinerja perusahaan ke depannya. Ada 5 kriteria yang dijadikan acuan dalam pengambilan keputusan, yaitu C1 sebagai harga, C2 nilai investasi 10 tahun ke depan, C3 adalah daya dukung terhadap produktivitas perusahaan, dan C4 prioritas kebutuhan, dan C5 yaitu ketersediaan atau kemudahan. Oke, C1 yaitu cost, yaitu dia tentang kerugian yaitu atau kekurangan, sedangkan benefit yaitu keuntungan. Di sini untuk cost-nya hanya C1 mengenai harga, sedangkan benefit-nya itu C2 sampai C5. Untuk C2-nya itu nilai investasi, C3-nya daya dukung. Daya dukung di sini ada 4 ya. 1 kurang mendukung, 2 cukup mendukung, 3 mendukung, 4 sangat mendukung. Sedangkan C4 prioritas kebutuhan, dia cost C3 ya. Dia ada 4 juga nilainya, 1 kurang berprioritas, 2 cukup berprioritas, 3 berprioritas, 4 sangat berprioritas. Untuk C5 dia ada 3, yaitu nilai 1-nya sama dengan sulit diperoleh, 2 cukup mudah diperoleh, dan 3 sangat mudah diperoleh. Selanjutnya kita menentukan bobot preferensi. Untuk contoh kasus di sini, C1 kita ambil 25%, C2 15%, C3 30%, dan C4 25%, dan C5 5%. Jadi ditotalkan menjadi 100% ya. Oke, selanjutnya alternatif ya. Untuk alternatif di sini ada 4, yaitu A1 yaitu membeli mobil box untuk distribusi barang ke gudang, A2 membeli tanah untuk membangun gudang baru, A3 alternatif ketiga yaitu Mainsen saran TI, A4 pengambilan produk baru. Oke, selanjutnya kita ke perhitungannya manual ya. Di sini saya menggunakan Excel. Oke. Di sini ada 4 alternatif dan 5 kriteria. Oke. Untuk nilai cost-nya tadi ada di C1 dan C4 ya. Kita lihat nilai cost-nya C1 dan C4. Sedangkan C2, C3 dan C5 adalah nilai maksimum. Oke, C1 di sini datanya itu ada alternatif 1 150, alternatif 2 500, alternatif 3 200, alternatif 4 ada 300 ya. Ini harganya C2 adalah nilai investasi 10 tahun ke depan. C2-nya yang pertama 15, alternatif 2 200, alternatif 3 10, alternatif 4-nya ada 10. Untuk kriterianya kita ambil dari nilai di sini ya. Untuk daya dukung produktivitas kita ambil dari nilai yang ada di sini sampai dengan C5. Kita mendapatkan nilainya seperti ini, teman-teman bisa lihatnya. Oke, selanjutnya kita melakukan normalisasi ya dari data yang kita sudah dapatkan. Untuk normalisasinya kita kali ya dari nilai di sini kita dibagi dengan nilai maksimumnya. Setelah mendapatkan nilai normalisasi di bawah, kita kita lihat dengan langkah-langkahnya supaya teman-teman bisa mengerti. Oke. Di sini nilai matriksnya, nilai matriksnya seperti ini tadi ya. Di sini 5 ordonya 5 kali 4 ya. 5 baris dan 4 baris dan 5 kolom ya. 4 kali 5. Selanjutnya kita membuat normalisasi. Untuk
dan menyatukan setiap elemen. Untuk normalisasinya yang ini, untuk hasil normalisasinya yaitu nilai C1 di sini kita dibagi dengan hasil normalisasi yang ini ya, sehingga hasilnya dapat muncul di bawah sini. Kita mengkalinya setiap tabel ya. Setelah mendapatkan seluruh nilai, selanjutnya kita melakukan normalisasi pada atribut dengan rumus yang di bawah ya. Sedangkan untuk normalisasi tadi kita gunakan rumus yang ini. Selanjutnya setelah kita mendapatkan nilai normalisasi, langkah selanjutnya yaitu membuat optimalisasi nilai atribut dengan rumus yang ini ya. Oke, yang ini selanjutnya kita membuat optimalisasi atribut. Setelah mendapatkan hasil ini, kita kali dengan bobot ya. Kita kali dengan bobot kriterianya. Setelah mendapatkan kriteria, di sini kita kali dengan bobot yang ada di sini ya. Untuk C1-nya kita kali dengan 25, C2-nya 0,25, C2-nya 15, C3-nya 0,3, C4 0,25, C5 0,5. Ini 0,03 ya. Setelah mendapatkan hasilnya, kita kali, dia mendapatkan nilai maksimum dan minimum ya. Ini untuk 4 alternatif kita mendapatkan nilai maksimal dan nilai minimum. Oke, setelah kita mendapatkan nilai maksimum, kita menentukan perhitungan moranya ya. Setelah mendapatkan hasil, kita menentukan perhitungan nilai moranya. Untuk menentukan nilai moranya, kita gunakan rumusnya nilai maksimum kurang minimum ya. Oke, setelah kita melakukan pengurangan dari nilai maksimum ke minimum, kita mendapatkan rankingnya ya. Rankingnya yang ada 4 alternatif. Di sini penjelasannya nilai akhir akan menjadi nilai positif atau negatif tergantung dari total atribut matriks putusan. Alternatif terbaik adalah nilai alternatif dengan nilai tertinggi, sedangkan alternatif terburuk memiliki nilai terendah. Oke, di sini untuk alternatif terbaiknya yaitu alternatif 3. Selanjutnya alternatif yang kedua, yang ketiganya alternatif yang pertama, dan yang keempat alternatif kedua ya. Untuk alternatif terbaik di sini Oke, untuk alternatif terbaik ini, yang pertama itu adalah maintain sarana TI, mendapatkan ranking yang pertama. Yang kedua adalah pengambilan produk baru. Yang ketiga adalah membeli mobil box untuk distribusi barang ke gudang. Dan yang terakhir, rankingan yang keempat yaitu membeli tanah dan untuk membangun gudang yang baru. Oke, sekian penjelasan saya mengenai MORA, yaitu multi objective optimization on the off ratio analysis atau MORA. Sekian dan terima kasih.